Bapak Ibu, tidak semuanya usulan atau rencana pembangunan sing kula sampeyan musyawarah dan tertuang di RPJMD itu didanai oleh dana desa. Tidak semuanya saged ya. Malah sebagian besar niku kula sempat diskusi kali Pak Dewan, sebagian besar usulan yang bersifat fisik nggih, nopo irigasi, nopo pavinisasi, nopo drainase wala wasabi niku lebih efektif niku didanai oleh yang diusulkan oleh para dewan ini karena jumlahnya besar. Nah, usulan yang bersifat pelatihan atau apapun mungkin dari ibu-ibu PKK mungkin bisa mulia. Tapi kalau yang bersifat fisik itu biasanya yang paling efektif niku saking Bapak Dewan ini, ada yang dari BK atau apapun namanya niku makin sakit terbangun usulan-usulannya, terutama sing kalau ini kalau panjenengan ranking tentang pra musrembang beberapa hari yang lalu ya. Mugi-mugi acara musrembang Desa Balontani pada malam hari ini sakit berjalan lancar, menghasilkan keputusan sing diridhoi kali Gusti Allah, bermanfaat kali seluruh masyarakat Desa Balontani. Ala hadiniya wa ala man wasalafu sholih al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Muslim Baptis Desa Balontani pada malam hari ini resmi kami nyatakan dibuka dan dimulai. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Untuk acara selanjutnya sambutan yang pertama, sambutan Bapak Kepala Desa Balontani. Beliaunya langsung wakil dari gua visi ngapunten nggih mukadimah langsung nika wau nggih langsung mawon teng mriki kula badhe nyampaiaken nggih bahwasannya ngapunten niki nggih boten ngapunten lho nggih niki boten kampanye ya, niki sekedar jenengan pirsa ya. Pada tahun 2021 ini memang Balontani ini dapat bantuan keuangan atau BK dari Pak Emir dan juga dari Abaroji. Ya, nilainya rada lumayan. Dari kedua wakil kita ini untuk Desa Balontani pada saat itu memberikan bantuan kurang lebih 900 juta rupiah. Nah, niku satu berupa napa niki jenenge rehab untuk kantor DPD. Terus rehab ruang kelas TK Dharma Wanita yang sebelah niki, utara niki. Terus saluran irigasi di dusun Balontani. Terus plengsengan di dusun Jetis, terus paving di dusun Balongkabus, yang terakhir saluran drainase ya dari Pak Rojik niki, dari Pak Rojik di dusun Peganjuran. Nah ini panjenengan Cik Semerak ya, beliau niki napa niki jenenge sudah memberikan tekon ini gimana nanya tekon tok ya. Beliaunya berdua ini sampun berkontribusi memberikan bantuan untuk Desa Balontani ya. Nah semoga di tahun-tahun ke depan ya kula dongaken mugi-mugi dados ya. Nek dados insya Allah BKI umur sambil lali ya, BKI khususnya untuk Desa Balontani, pembangunan Desa Balontani sangat membutuhkan bantuan BK dari panjenengan ya, dari maksudnya dari kedua dewan wakil kita ini ya. Nah niki
yang terakhir sambutan untuk yang terakhir niki ngapunten Abah Rojik Pak Emir ya niki tiang-tiang niki wau boten kula sawon ya lah niki mumpung enten tiang kali niki anggota dewan kali niki ya cek merasuk di hati kan mau bapak ya para ibu ya celing ya tambah eling lho kan bapak itu loh ya setuju lah. Kaprok 500. Niki nyuwun tolong jenengan tinggal Pak Emil Pak Rojik ya intinya damel ganti itu Mbak rokok. Oh rokok terima kasih saudara. Oke kapunten nggih kapunten ngoten mawon sambutan kula ada kurang lebihnya kula mohon maaf kula akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya sambutan dari Bapak Camat Jabon dalam hari ini akan diwakili oleh Pak Sekcam pada Bapak Abdul Rohim Sarjana Hukum. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yang kami hormati Bapak Emil, anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo sekaligus Wakil Ketua dari fraksi PAR. Yang kami hormati Bapak Rojik dari PKB. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa beserta staf. Hormati pula Ketua dan anggota BPD. Yang kami hormati Bapak Babinsa, Bapak Kapingas Desa Balongtani, serta teman-teman kecamatan dan pendamping desa. Yang kami hormati dan kami banggakan lembaga pemerintah desa yaitu LPMD, Pak RT, Pak RW, tokoh masyarakat, Ketua PKK dan kader, bidang desa, Karang Taruna yang terhormat dihormati dan kami banggakan. Maka kita dengan puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang malam ini kita masih mendapatkan nikmat rahmat sehidanya bisa memenuhi undangan dari pemerintah desa Balongtani. Salawat salam tetap kita curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak Emil, kepala Ibu, ini kami menyampaikan salam dari Pak Camat. Memang beliau tidak bisa hadir, kebetulan hari ini bersamaan beliau menghadiri sedekah bumi di desa Kedungrejo. Kami yang duduk. Baik Bapak Ibu peserta masyarakat DES terkait dengan RKP DES tahun 2024 dan RKPD tahun 2025. Ini perlu kami berikan informasi secara umum. Kenapa sih harus dilakukan atau dilaksanakan musrembang DES terkait dengan RKP DES? Ini insya Allah yang ketiga kalinya setelah Bapak Naim menjabat kepala desa. Nah, dasar untuk melaksanakan musrembang DES terkait dengan RKP DES yaitu dokumen RPJM DES. Memang Pak Kepala Desa setelah dilantik wajib membuat dokumen RPJM DES sesuai dengan visi misinya beliau sekaligus berintegrasi berkooperasi dengan visi misinya Pak Bupati yaitu Gus Muhtar. Ini perlu ada penekanan Pak. Lah, di dalam dokumen RPJM DES itu sudah disusun untuk 6 tahun. Setiap tahunnya berisi baik itu kegiatan di penyelenggaraan pemerintahan, baik di pembangunan, baik di kemasyarakatan maupun pemberdayaan sekaligus penanggulangan bencana. Ini isi dari dokumen RPJM DES. Lah malam ini pasti memastikan kami datang sini untuk memastikan bahwa pemerintah desa Balongtani sudah musyawarah rencana pemerintah desa terkait dengan RKP DES. Lah inilah nanti masuk di dokumen APB DES di tahun 2024. Biar jenengan paham. Karena Pak kemarin sudah dibentuk tim penyusun, ada itu tidak dalam arti di luar koridor dokumen RPJM DES. Karena memang yang ketiga, mungkin di tahap pertama ada beberapa yang skala prioritas itu tidak mungkin dibiayai karena keterbatasan. Memang anggaran banyak Pak di APB DES itu ada beberapa sumber yang BAP, ADD, bagi hasil pajak, kontribusi,
DD. Lah inilah yang jenengan tunggu-tunggu, ada BK. BK ini mutlak memang kewenangannya Pak Legislatif, yaitu Pak Dewan. BK ini yang angin segar bagi khususnya Jabon. Karena apa? Sebelumnya tidak ada Pak BK. BK hanya terbatas. Inilah kebijakan Pak Bupati dengan Dewan, ada program yang namanya BK. Karena BK ini pure murni punyanya Dewan, diberikan desa tanpa syarat. Karena contoh proposal, ada nopo pun dana ditransfer ke RKD langsung eksekusi. Bagi yang dana-dana lainnya harus ada syarat. DD memang dibagi 40, 20 mencapai berapa persen. Dana yang lain menunggu transferan. Kalau BK nggak dan jadi pacaran tadi. Jadi karena sudah masuk RKD rekening desa, sudah dilaksanakan eksekusi. Nah, kembali lagi dengan RKP Des ini nanti sudah disusun oleh pemerintah desa, skala besar sudah masuk. Sekaligus RKPD yang dibiayai oleh OPD, yang dibiayai oleh kabupaten. Jadi harus dipilah-pilih. Nah, kenapa memastikan seperti ini? Karena ini nanti kalau sudah dilaksanakan malam ini, nanti kewajiban kami yang melakukan asistensi dan evaluasi terkait dengan rekapitulasi atau yang masuk di RKPDes. Karena apa, Pak? Jangan sampai tidak masuk di RKPDes, ujung-ujung masuk di APBDes. Ini nanti kami yang kena seperti, karena kami tugasnya melakukan pembinaan dan pengawasan terkait dengan penyelenggaraan pemerintah desa, baik pengelola keuangan, aparatur pemerintah desa. Ini kami melakukan pembinaan dan pengawasan. Ya, nah ini selama melaksanakan musyawarah des, semoga di musyawarah malam ini mendapatkan berkah dan amanat bagi pemerintah desa dan masyarakat seluruh. Karena tidak mungkin APBDes untuk digunakan kesejahteraan dan masyarakat desa Balapani. Jadi yang perlu sampaikan cuma titik, setelah melakukan musyawarah bawah ini segera pemerintah desa menyusulkan, karena nanti waktu dekat kami melakukan evaluasi biar nanti pelaksanaan kegiatan. Terakhir memang di akhir tahun 2023 ini kurang 4 bulan desa dikejar tayang, Pak. Setelah menyusun RKPDes nanti ada PAK. Ya, PAK selesai menyusun APBDes, karena nanti di maksimal 30 September RKPDes harus jadi. Itu. Jadi itu yang perlu kami sampaikan. Barangkali kami menyampaikan dengan pas, kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kami akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Untuk selanjutnya sambutan dari Bapak Dewan atau dari DPRD Kabupaten Sidoarjo. Untuk yang pertama akan disampaikan oleh Abah Rojik. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah wa binikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Yang terhormat Bapak Camat Jabon atau yang mewakili Pak Sekcam dan juga Pak Kasihitung dan jajaran yang lain, yang kami hormati Bapak Kepala Desa beserta Ibu dan juga seluruh jajaran perangkatnya, yang kami hormati sahabat kami Bapak Dr. Emir Firdaus STMJ, yang kami hormati Bapak pendamping desa, ada Mas Ansori, Mas Alimin dan juga rekan Niki Mas Alimin. Yang kami hormati sahabat kami Ketua BPD dan seluruh anggota, Abah Mas Yudi, seluruh tokoh masyarakat, ketua RT, RW, kader desa, kader kesehatan, kader KB, semuanya yang hadir pada kesempatan ini yang sangat berbahagia.
Syukur alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan ini kami tidak menyampaikan banyak hal. Yang terpenting semua kegiatan itu prinsip satu, tidak melanggar aturan ya, nanti sesuai realnya. Yang kedua, ini kudu di garis bawah juga, aman dulu. Yang kedua, umat. Yang ketiga apa? Amin. Betul ya. Eling terus ya. Nggih. Masuk. Bapak Ibu yang berbahagia, pelaksanaan Musrek Bangdes ini adalah penjabaran RPJMdes dalam jangka tahunan. Ya. Sing jenenge RPJMdes niki cita-citai desa, artinya cita-cita kampanye waktu kepala desa, visi misi ini itu diaktualisasi, diimplementasinya berupa program kegiatan, utamanya prioritas untuk masyarakat. Mana yang lebih penting, mana yang lebih perlu didahulukan oleh masyarakat, mana yang menjadi kebutuhan masyarakat itu didahulukan. Yang hadir semua masyarakat berhak mengusulkan, semua boleh mengusulkan, pun sampai gak ngusulno, sing ngusulno gak tahu keturutan apa mana gak ngusulno, nggih, pokoknya ngusulno, sing penting ya dianggap penting, ya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, kesemuanya ini nanti itu jenengan pun gak ada angen-angen nek usul mesti keturutan betul. Soalnya semuanya nanti itu masih berlaku mata uang yen ono duit, yen ono anggaran. Betul ya. Kami sangat berharap Bapak Ibu yang ada di desa ini harus ada keseimbangan. Artinya satu sisi kita juga butuh belanja, butuh bangun, butuh nuruti masyarakat. Yang tidak kalah pentingnya adalah di mana desa itu kalau bisa ada sumber pendapatan. Bagaimana caranya? Baik itu ekonomi kerakyatan atau pemberdayaan dan sebagainya. Di situ ada TKD. Itu yang sifatnya pendapatan asli desa itu harus mau tidak mau harus ditingkatkan sehingga bisa menutupi pos-pos belanja yang nantinya jangan usulkan ini. Nah, ya. Biar tidak terkesan nek ganti tahun mesti sing ditolak itu bangunane. Lurah iki bangun apa sih? Ngoten ya. Nek iso iku lurah iki menghasilkan lah. Artinya kader-kader potensi-potensi di desa itu bisa dimaksimalkan. Kalau memang ada BUMDes, di sini juga termasuk ekonomi kerakyatannya sangat berjalan, mungkin bisa disupport lewat anggaran desa yang sifatnya itu pendampingan modal dan sebagainya, tetapi harus ada untungnya sehingga bisa menambah pos pendapatannya. Selain ada PAD, ada DD, ADD dan juga dana-dana yang lain. Ya. Alhamdulillah kami yang ada di legislatif sampai hari ini tetap bisa berjalan ketika ada kebersamaan dengan eksekutif, baik itu bupati sampai tingkat desa. Kita hanya bisanya merencanakan, menganggarkan dan ngawasi. Nek is ono anggarane gak iso nglaksanakno kalau tidak ada kepala desa. Ngoten nggih. Percuma kula nganggar sakake gak iso nglaksanakno. Sing nglaksanakno nggih semua eksekutif, baik itu mulai desa sampai bupati. Sama halnya hari ini yang menjadi bahasan yang seksi BK ya. Bukan berarti BK itu sangat apa ini? Mudah, tidak, karena dianggap mudah, yang mudah sulit-sulit tergantung komunikasi politiknya. Karena tadi disampaikan oleh ini bagian dari dana politik
sejauh mana komunikasi politiknya dari pemerintah, desa, eksekutif maksudnya dengan legislatif. Alhamdulillah ini PAK ini, legislatif ini diberi porsi lebih sama eksekutif, di full nanggone BK semua. Alhamdulillah kalau saya ini dapat pagu 1M500. Ini PAK ini 1M setengah. Kalau pimpinan ini 10M lebih, bisa 15M kalau wakil ketua ini, karena wilayahnya besar. Ya, anggota kayak kula ngeten iki namung 1M setengah dibagi petang dapil desa kabeh pinten Pak? 70 desa. Mungkinkah kami bisa melayani ke 70 itu? Harus ada grade atau ranking, artinya sejauh mana desa itu komunikasinya baik. Alhamdulillah selama ini meskipun tidak banyak dijabol lunas, artinya itu semua desa itu alhamdulillah kami bisa memberikan kontribusi BK itu meskipun tidak banyak, 100, 200, 50 semua bergantian. Alhamdulillah yang terpenting tahu ini BK-nya dari DPR ini, dari Cak Rojik, artinya biar ada kebanggaan. Misalkan di Balung Tani yang merasa kemarin itu berkeringat dengan terhadap saya, oh Cak Rojik ini tutup UMKM 1 jutaan. Nah, ada kegiatan ini kan tahu, sehingga sama-sama semangat. Harapan kami pada Musrek Bandes ini silakan mengusulkan, ya nanti pos pendapatannya itu menyesuaikan, oleh DPR paku indikatifnya berapa dan sebagainya. Bapak Ibu yang kami hormati, sementara itu yang bisa kami sampaikan. Yang terpenting pada kesempatan Musrek Bandes ini kita bisa menyuarakan lebih-lebih mana yang bisa di cover. Kalau anggaran desa itu jangan sampai merantak nang wilayahnya kabupaten. Misalkan anggaran desa dikait-dandani dalan bolong yang dalan kabupaten. Nek desa itu ya wilayah desa. Nek dalan kabupaten biar di rumah kabupaten. Kalau kabupaten itu ada sumber dari BK saya, BK Dewan, ada juga dari Pokir, pokok-pokok pikiran yang bersumber dari jaring aspirasi jenengan ketika ada apa saja bisa disampaikan. Ada pula yang dari renjanya UPD, rencana kerjanya UPD yang bersumber dari Musrek Bandes, Musrek Kecamatan dan juga forum kabupaten. Itu pun harus ada pengawalan yang intens, karena di situ juga nanti ada beda pemahaman dan sebagainya. Ada yang menganggap prioritas dan sebagainya. Yang terakhir, Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini nanti memang kita belum bisa berbuat banyak, artinya itu membuat yang sifatnya monumental lah, artinya itu nggawe bangunan yang Balung Tani belum bisa, karena itu tadi sedikit semua bisa merata. Kami mohon nanti ada usulan-usulan bisa disampaikan, mumpung ada ini Pak Emir ini di samping wakil ketua dia juga pakarnya Banggar, kebetulan kami anggotanya juga di Banggar. Matur nuwun. Sementara itu yang dapat kami sampaikan, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dilanjut sama pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillah, la haula wala quwata illa billah. Suara entek. Kalau suara ini 2024 kapten ya. Karena Pak Camat, Pak Camat Sekcam. Kau tadi Camat. Mengenten kaji syukuri. Sekcam disebut Camat. Kau tadi Camat. Kaji syukur. Yang terlalu Pak Rajik Rajik, ya Rajik
incumbent sudah 3 kali Mas Haji. 3 kali. 2 kali. Bukan 3 kali. Itu dahulu Ustaz masih tadi rakyat. Ya saya di rumah itu apa? Ibu-ibu sampai saudara-saudara. Dungone akeh api. Apa desa di kecamatan di Kasipem sama pendamping desa pun. Oh iya. Ini desa juga. Pak Lurah. Ini Pak Lurah. Haji lain ya. Amin. 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 Amin tak boleh lagi gitu. Amin. Itu haji gitu. Amin. Kalau BPD luar dan Pak Jarek Lurah, Lurah. Samin Pak Lurah. Nek nang Bali kan mencak. Oke, siap. Budi Lurah. Bapak sekalian, Pak Kapolsek. Pak Kapolsek. Oh, Pak Pinsa. Ajaran Pak pesan Pak Kapolsek. Amin. Dari Koramil. Lihatnya dari luar Jawa ini. Jawa Barat. Tapi biasa Bapak Ketua RW Budi. Wah nggak ngacung. Oh, sana negara itu nggak dicanang. Nggak dicanang bintang. Pak Ketua RT Budi. Lumayan didik Pak Lurah. Alhamdulillah ada didik ada di Jawa. Kita main di Jawa Bali. Nggak didik lumayan nih. Apa itu? Gitu, ibu-ibu PKK, ibu bidan desa pun di bidan desa. Mas kalau anggaran nggak teko dia KP nggak teko ya. Dan desa, pendamping kesehatan pun di nggak teko KP. Kalau saya tidak mau, paut. Ibu-ibu PKK, ibu-ibu pendamping desa, pendamping KB dan sebagainya. Suruh diundang, jadi dari jadwal pulau. Tapi pulau sembuh lalu diundang. Pak ini kudu nang balong tani ya. Ada dinten iki mboten pulau jalur. Ya apa sih kok gak diundangi Pak ini? Belum ada wakil ketua. Kok jalur Pak, undangi. Harus dipesen minggu yang lalu ini kok diganti. Nggih, tersuwun undanganipun dan matur suwun rawuhipun di Balai Desa api ae. Jadi api. Alhamdulillah ya. Sing tak sebut iki Pak Ketua PKB Pak syukur iki. Cuma ketemu gak tak sebut iki. Iki. Ternyata belum tahan ya lumayan ya. Tahan ya. Nggih. Salah iki Kak. Hampir dhewe nang pamane Pak Bupati salah. Salah apa gak lapar aku bisa. Iya. Orang gitu. Nggih alhamdulillah hari ini diundang di RKP ya, penyusunan RKP desa. Tentu saya harus sedikit memberikan materi tidak duit toh ya, tapi materi tentang apa sih perencanaan pembangunan desa ini. Kalau mulai ingin ya, kalau jadi dokter ya, kalau hajinya Firdaus, haji diberangkatkan pemerintah, PPHD, siapa nih ya? Waduh, itu ya ini. Haji ini, tapi kamelo WNH, kamelo pembimbing. Nang Medina, ambil pembimbing, jadi PPHD, kata melo apa bimbingan ya? Manasik hati nang Medina.
di konsulat dengan rokaat 30 rokaat sedino wadah dilakoni ya sakit kata mel bimbingan ya. Nah, ini haji TVHD namanya ya. Nah, begitu loh. Kalau supaya kenal ya hari ini di sini Pak Emir lah. Lagi wongi buatan ganteng stunting meneh. Sungguh ibu-ibu sing ngurus stunting ambil pendamping desa. Kalau biar harus tempe tok haji. Tempe kadang diutang masku. Stunting ya. Kadukur tapi muka-muka nanti bermanfaat ya. Ini Pak Emir namanya wakil ketua DPRD 2 kali, pun sekawan kali jadi dewan. Insya Allah 5 kali ini maju malih. Tapi dia anai kabupaten. Kawani kedua kalau duit ini ada mana. Nah, biar tahun 2019 kalau mau bunang Jabon itu mek biro jadi seket suara kalau namanya. Karena gak tahu mau bau. Moga-moga kedatangan mriki saged dikenal Saya nanti dipercaya. Lanjut kedua Mas Basuki. Ini jadi perencanaan kita RKPD ini RKPD di sini harus semua mengacu pada ketentuan di RPJMD. Jadi harus juga RKP kita itu pertama harus mempunyai selaras dengan visi dan misi Pak Bupati dan Wakil Bupati. Ini ganteng ya sih nom ya. Juragan Pak Syukur nih. Pak Syukur coba alam nih Pak. Tenang gini Pak terus. mantap Menang ini ya. Ini kalah yang gini ya. Emang ya sih. Iya, tinggalan Pak Roji. Visi ini. Visi pertama tata kelola dan pelayanan publik. Visi kedua pertumbuhan ekonomi sektor strategis. Infrastruktur berkualitas berkelanjutan, SDM unggul berkarakter, masalah religius dan berikan sosial. Jadi semua program-program harusnya RKP ini harus mengacu pada visi-visi bupati. Tanpa itu tidak sehaluan repot ya. Ada 6 tujuan, 9 indikator tujuan, 13 sasaran, 31 indikator sasaran, 9 indikator kinerja utama, 17 program prioritas. Pun dilaksanakan sedoyo. Bupati ini satset, wet biar gak ono waru playover ini orang tahu nih sebablas ya. Bupati ini ngosong likur satset buat ya. Hebat tuh Iya. Belum lagi dikreat juga playover, ditarik juga playover. Terus ada lagi juga ya realisasi itu sekali mencapai 60-70% di beton lapang. Lalu belum lagi apa ya Frontier Road kemarin tidak bisa selesai karena Pak Bupati ini selesai. Nah, ini bisa jadi visi-misi ini terus terlaksana sedoyo, termasuk bagaimana penguatan ekonomi, dari kurma. Ibu-ibu sama kami kurma? Belum. Sebagian. Agak syukur. Tes kurang dilanjut 5 tahun ya Pak Syukur kita kasih terus ya. Kurma. Insya Allah 3 bulan lagi kan keluar Pak? Oh keluar ya. Sip. Itu mantap. Pati ini itu menang ya. Masuk. Program prioritasnya harus masuk ke organisasi, visi-misi terus bagaimana pengangguran bisa kita entaskan 20.000 itu lewat pengangguran itu lewat UMK kita kasih UMK naik kelas. Itu ada pelatihan dan bantuan semua. 17 program prioritas ini sudah terlaksana dengan baik. Tinggal apa nih? Kalau mengenai KP sudah terlaksana dengan baik. Nah ini
sampai ke desa harus berdasarkan visi dan misi Pak Bupati dan Wakil Bupati. Didongakno yang kali ini kados malih. Amin amin amin. Kalau panen dongakno sampai mboten dongakno. Ngoten lagi. Iki ngene tak ojo ngomong kae. Takon Mbak Mir. Takon yo utama. Iya, saya lho. Visi terwujudnya kabinet Indonesia sejahtera maju berkarakter kelanjutan, mewujudkan tata kelola, membangkitkan pertumbuhan ekonomi, dualane diapii sawawingi rego 51 dadi 300. Japon saiki dibuangun pabrik-pabrik, esuk terlaksana. Tanahnya biasa mendinyang 50 tambahi saiki 300 jadi 400 ae. 500 ya. 500. Wong Japon nak sugih-sugih balian. Gara-gara ana pabrik, gara-gara ana dalan, ana putaran dalan iki. Putaran dalan iki yo fungsional itu. Ambek dalan nang etan iku sampe dukung masuk. Nggih. Pak Camat kudu ana pelebaran supaya pabrik tua RT ini yang bangun ya kudu gawe tenaga kerja kene. Pulaan catering kene, bangun ya ambek kontraktor kene. Ini yang harus nanti pertumbuhan ekonomi UMK kita di sini bisa berkembang. Ada pabrik-pabrik. Berbahagia lah kalau Japon sudah dikasih infrastruktur sampai ke telocor 1 triliun. Terus nanti ke depan harus juga dilebarkan. Anggota semua itu rego tambah itu biasa titik tadi gede. Siapa sih mati? Masuk Jakarta. Masuk Japon kan? Japon sih tambah Japon kan ya? Aku takut selalu sih jawab Japon. Bagaimana Pak? Japon ini. Jadi ditambah. Makanya ya orang Japon kan. Terus yang ngurung masuk orang Sidoarjo. Kan putaran ekonomi berkembang. Ada gitu. Itu. Lanjut namanya. Lanjut ke 4. Hari ini kita sedang bahas tentang siklus pembangunan yang hari ini RKP. Siklusnya dimulai dari MPJMDes, visi-visinya kepala desa, Pak Lurah, visi-misi sampean. Tahun keberapa Pak Lurah ini? Ketiga. Nanti harus melihat di MPJMDes tahun ketiga itu apa ya? Selain visi-misi bupati, niku sing harus digawe. Kan ya. Apa meneh lagi 9 tahun. Tambah 3 tahun kita sakuran kan. Batal lu. Lagi pilihan aku 6 tahunan tak itu miliar. Sama tambah telu iki tak kata sakuran lu. Di rumah keluarga. Loh, kalau lu gak pemilu lu, ayo kita sakuran. Sama orang duit dia aku ame. Apa meneh saiki tahun PAK kita hadiah 50 juta 3 yang lencer itu dibanding atau bukan lencer. Lencer. Kok bintang aja. Lencer ayo. Sama lencer. Tambah apa ya Ci? 250. Iya. 250 tambah 100 ya. Jangan secapai jangan ada. Waduh loh, ngomong ini nggak bensin. Kaji syukur minat kamu. Angal bensin. Ya. Dana BK sejarah saya punya rezeki baca kamu ya. Sejak orang kaji mudon baru dibolehkan. Saat dulu nih, tret, pulau si maju, tret, dicorek. Saya ikir lagi mudon loh. Ini baru. Aku cuma terus karena ini jurnalnya mereka kaji mudon. Kompan aja mengharapkan kaji mudon ambil kaji bandi maju. Masuk sampai ini. Kaji bandi oke loh ya. Paling nyebut peluru rukun tuh ya. Oke? Kita doakan sampai nanti ada 3, 2 terus. Katakan kadukung. Ini kedua terus. MPJMDes hari ini RKP desa penting tadi. Ini dasar-dasar dari APBDes itu soalnya RKP desa ditelusuri dan benar apa teman hukum terus
pencalonan RKP mau nggak? Enggak. Jadi hari ini menjadi penting landasan hukum, menjadi dasar APBDes tidak di RKP no, nggak masuk RKP, nggak bahaya. Nggak bahaya, Pak. Jadi pertemuan ini adalah peristiwa hukum yang dipimpin oleh Ketua BPD. Ono ya gak sah BPD. Itu ya RKP desa ini. Terus menuju RKPDes, terus dari APBDes hidup, terakhir laporan tanggung jawaban. Ini siklus pembangunan desa. Siklus ini putaran. Lanjut kelima, dasar hukum dalam tanggung jawab APBDes. Lanjut ke 6 ini tanggung jawaban. Proses perencanaan dan penganggaran tanaman desa dimulai dari Muslim Bank Desa, KUAPPAS, ini RAPBD Desa, APBD Desa. Ini dimulai dulu di Muslim Bank Desa, Permendagri yang menempatkan dari dulu menyusun skala prioritas kegiatan RKP Desa. Januari ke depan ini Muslim Bank Desa untuk skala prioritas kegiatan RKP ini kan 2025. Lalu penyusunan RKP Desa pada bulan Agustus ya, atau telat titik ya. Penyusunan RKP Desa. Oh penyusunan sekarang kedoke ya. Penyusunannya mulai dari Juli ya. Penetapan RKP Desa hari ini ya. Hari ini ya, September sudah tepat. Nah, baru setelah itu RKP Desa pasal 111 PP nomor 43 tahun 2004. Oktober RAPBD. Mulai katolek itu. APBD Desa Desember. Ah, saiki dek endi? Tek ono dana teko aku 50 juta ambek cak Rojik sing tadi pendukungnya Pak Bupati ambek Wakil Bupati Jangi. Jangi lho ya. Atau meneh. Anjene mulute wae iki lho to. Grato ya. Wah, iki. Tapi kok bisa ya, Sulun? Mantap. Oh, mantap. Sabar. Nggak bahaya, Kak. Iki teh ana dana itu dana perubahan RKP di 2013. Iki 2025. Ono perubahan, dana perubahan bahaya. Ini di sing satu itu siapa Pusdesno meneh. Diki apa to? Melenceng nang Bali. Iya. Sampai tasakuran lho ya. Nang ono jenenge rumah makan Jimbaran. Engko padha Jogja ke Bali. Jogja. Kata sakuran lah. Nang Batu, gak ngelenceng lho. Iri. Studi padi itu kan. Lanjut ke 7. Nah, perencanaan RPJM Desa itu jangka waktu 6 tahun. Mari perubahan 9 tahun nih. Pak Lurah 9 tahun nih. Itu ada PP-nya ditunggu nanti. RKP Desa itu jangka waktu 1 tahun. Nah, ini jangka waktunya 1 tahun. RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan. Itu sejak pelantikan kepala desa. RKP Desa menentukan diri tahun berjalan ditetapkan paling akhir September. Ini sekarang ini ya RKP Desa. RPJM Desa dan RKP Desa ditetapkan dengan peraturan desa. Sing bau reksonik BPD, sing mengapalai BPD menjadi peraturan desa 8. RKP Desa rencana kerja perintah dasar RKP. Lanjut ke 8. Slide 8. RKP Desa, slide nomor 8. Nomor 8. RKP Desa. Itu rencana kerja lintas desa. RKP Desa merupakan penjabaran RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun, disusun sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah, kabupaten kota berkaitan dengan paku indikatif desa. Nah, sampai susun ono time piro pakune desa, alokasi dana desa piro. Iki tak termono informasi teko kabupaten, ya sampe historicalnya sejarah sing ini. Ngoten ya,
pendamping Pak pendamping desa wis melontok iki ya. Terus itu ADD ini berapa ya pakai historical dan sebagainya. BKI piro? Ya sampe nggak kon anggota dewan kon ngekei piro? Wis seru nggak ya Pak Emir ngekei piro gimana? Seru ya? Seket bahaya lah saya tak kedono 2021 balong tani 800 sudah papat juta loh juta berarti visi-visi Pak Lurah itu capek dikerjain aja iya terus kudu ngatur seluruhnya kurang 2021 tak carta Pak Lurah 2022 itu ono 500 ya nggak sempurna ya tapi dididik bangun jabul Duku Sari kalau paling sak miliar terlalu sanggup Duku ngakit dhewe bae Duku gak nyoblos aku ya kuwarat tuh tapi gak apa gak nyoblos aku sementing nyoblos Pak Muda otomatis ini bayi BK ya ilingnya aku dalam muda era gak dulunya gak ada BK tes sekali karena desa sak miliar itu bisa digawe bangunan ini 200 seket iki belum bisa digawe bangunan jemiran ini tak kaya 300 2021 Kedung Cangkring untuk angka sak miliar 100 wiga ini soal bales aku sore enggak ini gak diundang Kedung Cangkring Balong tani dikai 800 jadi undangan. Wong wis pesen banyak. Sampe teko rene Pak Emir. Undangane tak delok mau dudu aku. Ayo wis maksa ae. Upang sak miliar 115 upang ini. Permisan 150 semanggung 200. Tambah kali sapa sak miliar 145. Kewadaya Jabon. Di Pak Emir itu kita Jabon. Wong Jabon ini, pemilu ini gak cinta ya, karena gak kenal. Tentu mek 50 penting. 50 lawan saya RT ya. Muga-muga nek wis dikenal ngene ojo 150, ojo 50. Muga ya 200. Amin. 500. 500. Pendek. Balong tani. Cek, nanti itu namanya Kupang tahun 2002 tak kayak 500an, tambah kali sokor 500 dikini dicatat aku balong tani 500, tapi gak nyampe aku pemda gak mudeng untuk 2023, Duku Sari 200 Jemiran 200, Kedung Cangkring 200, Kupang 200 tambah kali sokor 200 untuk tahun ini perubahan habis kasih 50 juta wape kenalan digawe di teh gini tambah carojik saya ketedak ojo gini teh carojik jenenge studi banding di banding ojo nang situ nang kulon situ nang wetan di situ akhir di situ pimpinan itu tugas suku masuk kompak ya gak usah cukup itu ngomong komen training nang disuruh aja kami kalah meneng oke oke jangan gimana lagi ya menang Pak kita cuma cara mana kalah sawang terus mesti aku mah kita tentu ini udah sama ini jadi kalau begitu sekarang 2022 piro 2024 piro Pak Emir lah monggo nanti sampai masuknya di RKP isone dana dekan itu dana apa monggo sampeyan njaluk apa Pak Lurah monggo nek mlebu di RKP karo cik rencana ke apa monggo nang RKP iki karena hari ini penting bagi kegiatan-kegiatan bangunan desa Pak Lurah wis komitmen tak emani Pak Emir ya aku pasti kalau dewani ya di masa depan saya harus partisipasi dalam BK di sini. Anu ada ya? Setuju tak? Setuju. Gak setuju aku.
ono yang beli-beli. Oh, jadi politik anggaran ya. Kalau tadi nanti bisa bermanfaat bagi hati-hati, bermanfaat sama jalan sopo kalian ya. Kalau mentu aku tadi meneh, di wakil ketua dewan meneh, ketua akeh. Anggota 9,5 di paling pimpinan yang miliar yang lain. 10 miliar. Oh, jadi sampean. RKP desa ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat akhir bulan September sudah. RKP desa menjadi dasar pertama APBD desa. Ini yang penting, jangan sampai APBD desa itu tidak mengacu pada RKP. Kepala desa menyusun RKP desa dengan mengikuti standar masyarakat desa. Nah, ini sudah terpenuhi, KP teko diundang. Gak teko ya salah dewi, namanya ya. Prinsip sudah diundang dan sudah berpartisipasinya penting. Lanjut ke 9, perencanaan. Rencana kerja pemerintah RKP desa ditetapkan dalam Undang-Undang Desa Pergub 113 tahun 2018. RKP adalah penjabaran dari rencana pembangunan desa untuk jangka waktu 1 tahun untuk tahun ketiga. Di Balura ya, dari visi-visi jalan RPJM desa. Pembagian tugas. Lanjut ke 10, niki alur RKP desa nomor sisi. Alur RKP desa nomor 10 sedasa nomor sedasa ini 1, penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah desa. Hari ini sudah dilakukan pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program kegiatan. Jadi dengan betul-betul dicermati pagu indikasi desa dan penyelarasan program kegiatan yang penting-penting mawon yang punya basis data-data aset desa. Jadi ada yang kabupaten sama hubungan dengan desa, tapi sebagai bagian dari perencanaan keseluruhan tidak apa-apa dicantumkan. Cuman nanti yang didanai yang masuk di APBDes adalah hal yang menyangkut aset desa, ya. Jangan sampai sing di APBDes nanti milik kabupaten dianggap no. Yang kedua, nomor 2, pembentukan tim penyusunan RKP desa sudah ya, ambil ya. Pencermatan ulang dokumen RPJM desa, ini kita kasih tim. 5, penyusunan rencana RKP desa. Hari ini penyusunan RKP desa melalui musyawarah rencana pembangunan desa. Nah, nomor 6 itu hari ini. Nomor 7, penetapan RKP desa juga hari ini. Perubahan RKP desa nanti lewatan ada perubahan-perubahan moro-moro saya dengan Pak Lojik nambahi BK itu perubahan RKP. Saya nambahin selalu 10 ya repot nih. Luas tidak mau ngake. Semua kayak bisa gitu ya. Terus ngomong KTP suara ke KTP. Lalu nih Pak. KTP suara ke tadi ini. Oh nggih. Syukur setuju ini kasih 500 berarti akeh. Wis cetok kae. Nang lho syukur. Nah. Sampe kata-kata tak kena kelopo ning. Iya. Ya pun. Cuma iki gak teko. Teko terus sampean iki ono. 9, pengajuan daftar usulan RKP desa. Lanjut ke 11. 11, badan alur penyusunan RKP desa, RPJM desa. Informasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan pagu indikatif. Bukan asal pagu indikatif no, bukan Pak Damping Desa. Pak cari dereng ya. Pakai historical ya. Rencana kegiatan Pemda, pemerintah provinsi, pemerintah rencana kegiatan Pemda. Mengistarkan masyarakat desa. Sudah diundang semua, dari semua unsur, dari yang ngecuwi sampai enggak diundang kabeh. Dari sini rasa-rasa diundang kabeh. Alhamdulillah setelah. Nah, Pak Syukur kok ya. Apa Pak polisi? Bisa dicari bayang. Sip. Menjadi dasar penetapan RKP desa. Langkah-langkah penyusunan RKP desa meliputi penyusunan perencanaan, pembentukan tim sudah, pencermatan pagu indikatif menjadi tugas jenengan dan penyelesaian program kegiatan masuk desa,
diselarasnya untuk program kegiatan Kabupaten, program kegiatan RPJM desa, visi-misi Pak Lurah, kegiatan dari apa ya, pemerintah pusat. Dana desa itu dikeokuai stunting aja sampai lali ibu ya, aja dikendok ambek beras tok, kudono anggaran untuk memasakno anak-anak sing punya potensi stunting. Nek gak stunting repot ngobat ini. Kita sakit, alura sama masakno berdino nah. Iki sing potensi stunting. Kalau di Jawa ini punya potensi itu karena apa ya? Airnya PDAM ini belum masuk. Terus sudah ya? Ya. Harul gaji. Udah dikerangi lagi. Hah? Iya. Udah dikerangi lagi. Nggak wanita khusus sak Japon kudu terisi. Kalau nggak ada cerita ya. Kalau biar itu nang kali pecahan itu rutin itu. Saat ini 3.000 gara-gara itu masang pek. 4.000 nang rumah. 4.000 regane 5 juta, kalau game 2 juta. Gara-gara itu toko Australia jadi dapat bantuan IPA. Itu pun dicicil sampai 2-4 kali. Nah, itu keberhasilan gua nang mereka mulai dari 3.000. Dari 7 ke 3. Hari ini Japon yang dibangun dapur. Kurang desa. Sak Japon dulu. Kemarin dapat 5.000 sama. Oh, kurang biro. Kurang 30. Oh, tuh diberes no cing. Iya, ini mani kayak pilihan akeh, suara akeh. Kerja kayak panitia khusus Japon. Kadang-kadang tak kawal buat rezeki. Kalau punya pengalaman karena sak desa kakei pertanian sama. Tak percaya sama MBS sampai kali pecahan. Itu tak kenal belum. Ya, kalau itu suara 10 jadi 3.000 ya kerja keras nih. Oke, itu ke-12 sekarang Ibunda. Siklus pengelolaan keuangan desa, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penata usaha, pelaporan, penanggung jawaban. Perencanaan sudah kita lakukan RPJM desa dan RKP desa. Tinggal nanti Desember penganggaran ya. Lanjut ke 13 penganggaran. Nah, saya lari ke nomor 17 saja Bu. Oh 17 benar. Nah ini nomor 18 Bu. Jadi di Permendes nomor 7 tahun 2021 prioritas dana desa tahun 2022 2003 ini waduh mau nih Pak Pendamping Desa ya. Kemudian ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan desa. Pembangunan kantor kepala desa, balai desa, tempat ibadah tidak diperbolehkan. Maksud sih, yang etika maksudnya. Terus yang penting, sing dana gede-gede tadi ya aja dipenangan APBDes. Ya dicarikan dana-dana yang lain ke provinsi dan ke kabupaten. Ya, terus untuk BK saya kira juga penting untuk danai dana-dana yang besar, tidak bisa dari dana desa. Itu saya kira pesan kami untuk PJU kalau bisa jangan PJU itu dana harus yang punya akses ke antar desa, jalan antar desa. Ya, boleh tapi JKP. Nah, itu saya disalurkan ke Pulau sama Pak. Termasuk kalau pabrik dan sebagainya itu harus punyanya desa kalau desa. Tapi kalau punyanya kabupaten sama mau pabrik kalau ngarep itu ya butuh dana APBD saling milakan ya. Nanti mana-mana saja dari RKP yang disahkan hari ini, mana yang dibawa ke Musdes, Musrenbang kecamatan, mana sih dititip nang Dewan Niki lewat pokir, mana sih didanai di APBD desa dengan bantuan kita.
monggo nanti berusaha setelah ini kita tinggal nanti mendengar dan nanti apa yang bisa kami bantu. Saya berikan itu beberapa masukan dari kami. Mugi-mugi balong tani ini maju, segala pembangunan bisa lancar dan kalau nanti bisa selalu hadir di sini. Masuk bukan Muslim Bang Niko bisa menundang, tasakuran Pak Lurah bisa menundang Pak Lurah. Termasuk Kelencer itu kalau sama menundang ya. Dengan Pak Syukur loh ya. Kalau besar pimpinan ya. Cukup satu saja tapi saya sanggup ya. Dari di mana kita di sana. Bali. Bahaya, Pak. Nggih, sampeyan wis kenal kula ya. Nggih. Sampai saya kenal kok dia ada harus kenal ya ngomongane. Lebaran ya. Ada aja syukur yo kenali mumpung. Yo, mana ya. Sing penting Bupati itu temenan lagi. Apa dari tak logik? Siap. Cara logik ya. Tak logik ae. Siap ya siap. Tapi nek Bupati ini gak Pak Mukto malu ini BK temen. Makanya itu. Bupati ini kan itu. Dicorek mana? Sak miliar iki cap desa. Dana desa sak miliar sampe lagi sak miliar terus itu matur suwe. Ini banyak. Jadi Pak Lurah visi misi kula mun untuk laksanakan pulang tasakurane Pak Lurah sekali tambah 3 tahun pustaka yang 800 sekali lho apa ya di mana rasanya nambah ya. Bismillah matur mawon perkenalan kula penyampaian kula materi kula sebagai perkenalan mugi-mugi saged awet 5 tahun tinggalkan ini belum gitu suara kita gak hati saya sore ini aku mana kolaborasi ya wawul muafiqan mitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki sebelum niki acara selanjutnya niki langsung sesi tanya jawab ya. Monggo menawi mangke beaken napa wonten unek-unek monggo langsung niki sesi tanya jawab. Kula tak takon dhisik ya. Lugas Pak cari ini. Pertama ya berkaitan dengan boten berkaitan dengan pengurangan pengangguran yang disampaikan Pak Emir tadi nggih. Niki ngapunten kapan hari kapan waktu niku pernah insya Allah melalui Pak Syukur juga mumpung ngumpul niki ya pernah napa niki jenenge pemohon apa niki pelamar niki ditedeni KTP waktu niku ya. Lah niki mawon kula suwun ya. Niki untuk pengawalan dari bapak-bapak dewan niki karena kelihatannya niki napa mau buka ya tenggene pabrik niki kula suwun prioritas untuk masyarakat Jabon ya khususnya balong tani Pak khususnya pelamar untuk balong tani Pak kurang lebih 2 kilo Pak dari sini. Nah niki kula suwun kanthi sanget untuk napa niki jenenge perekrutan pekerja niki untuk diprioritaskan dari warga Jabon khususnya desa Balong Tani. Nah, yang kedua berkaitan dengan PDAM Bapak ya. PDAM untuk tahun 2022 kita dapat bantuan
sebanyak-banyaknya sebenarnya Pak. Cuman warga niki keberatan dengan tarif. Lah niki boten pemasangannya gratis Pak. Gratis. Cuman tarifnya terlalu mahal lah. Saya mohon ini mungkin melalui jenengan, melalui anggota dewan untuk napa niki mungkin ada subsidi. Kalau niki kemarin itu Pak ada salah satu SR itu ada yang sampai kena 1.500.000, 1.300.000. Nah niki mohon perhatiannya dari bapak-bapak anggota dewan untuk tarif PDAM Bapak. Nggih. Kemauan mungkin dua pertanyaan nggih. Ini kerajaan untuk mengurangi pengangguran ini sudah jalan ini. Tes bojo saya. Mikir tak kan kita Bapak mikir. Oh. Rasa bukan empat. Iya, balik-balik. Kunci kalau saya. Balik. Betul balik-balik aja. Catur balik. Catur. Wes apa ini? Nah. Ngeten iki, Bu. Bojone sayang ngeten iki ya. Iya sing ngene. Mbak. Tadi ngeten, tadi programnya di Disnaker itu untuk job kerja itu saking waris Pak. Jadi bisa jadi ribuan yang langsung disalurkan ke PPPP dan perusahaan-perusahaan. Jadi sudah link and match ya, sudah berlangsung sampai di SMK dan sebagainya itu perusahaan-perusahaan datang. Jadi buka konter langsung dah transaksi. Kon butuh apa sampai tersedia apa dengan kualitas dan kapasitasnya itu langsung dan diadakan di Disnaker. Terus UMKM naik kelas itu ribuan lewat kredit Korda itu Pak Ojik marini komisi B itu marini diskon dari 6% dari 3%. APBD itu tega mboten daerah Pak Muter mboten wonten 3 miliar subsidi supaya UMKM kita itu bisa bersaing. 3% itu setahun Bu. Ini sama Pak Ojik komisi B di Korda. Lagi kurma sudah maksudnya. Terus apa lagi ya? Yang lain-lain banyak nih. Ada lagi pelatihan pokoknya banyak upaya-upaya sudah dilakukan. Terus khusus untuk Mas Pion, saya kira saran saya, Mas Pion sekarang lagi butuh pelebaran jalan. Kalau sampai sekali nanti bisa membantu, kita sekalian bisa membantu pelebaran itu dengan mengusulkan pada Pemda, Pak Camat itu tak terlalu Mas Pian itu nang kecamatan sampai bangunan ini gak ramah lingkungan desa ini gak membuat perputaran ekonomi, tidak mengangkat desa ini ya selalu tidak didukung baik dana maupun kebijakan daerah. Kalau sampai real dengan datang di sini butuhnya apa sih? Kita mengusahakan ya insya Allah didukung terus. Ini agak kesulitan dia mengembangkan infrastrukturnya karena tidak ada belum ada akses untuk pelebaran. Insya Allah nanti tak celuk ini uang kedua ini Pak Direktur Mas sampai sanggup lah ngadakan lagi tak celuk sampai saya ya, nek sakit ngoten monggo kita jembatani. Kalau saya ya, beliaunya orang kedua ya. Jadi Pak Kanas, SK Kanas. Niku si orang kedua sing ngurusi ngoten. Lho kalau kayak syarat sampean Bu dilancarno muga-muga ambek program pemerintah syaratnya sampean kudu ramah ambek lingkungan. Nek sampean nggak membangun terus nggak nekan investor tapi nggak menggunakan uang japon, insya Allah sampai nggak iso jalan. Ya, betul. Kapan kita pulang sih mencari. Apalagi uang japon ini belum buat pelatih terus ini
tambah. So, Aku sing bagian Mas Pioni. Mas Pion, kamu tak tutup loh. Gak bisa aku dikejar. Nah, saling membantu. Lalu tak bangunan ini, tetapi sama itu ramah desa. Ojo sampai baterai ojo sampai tenaga itu keluar. Kayak kurang kualifikasinya ya dilatih. Anu ya, ono SMK, ono itu, akhir. Kalau sing bagian perundingan cara sih, ya. Nanti nggih, tambahin monggo. Nggih, matur nuwun. Terkait dengan Mas Pion, saya sendiri sudah masuk. Sudah ketemu manajer kawasan sama Pak Edi, dan juga kemarin terakhir setelah Abah Syukur menghadap, itu saya juga difasilitasi sama Pak Kapolsek, sama ketemu Master Lu sama Pak Kades. Alhamdulillah sudah diinventarisir. Memang hari ini di situ itu ada 530 pekerja. Oke. 530 itu belum produktif, belum. Masih pekerja proyek dan sebagainya. Yang namanya Pak Kepala Desa memang sedikit agak tensi karena beberapa kali itu digoroi atau gimana itu, disemayani. Memang kondisinya memang belum butuh, memang belum butuh. Terakhir itu saya mengajukan sama Pak Kades mau minta outsourcingnya, karena di situ nanti paling tidak butuh 4 sampai 5 outsourcing. Kades Kalisogo setempat. Malah sekarang itu masih ada satu outsourcing yang backup itu dari Polda, itu miliknya Polda. Kalau memang semangat yang disampaikan oleh Pak Waka tadi, hari ini memang ada beberapa perusahaan itu yang hengkang dari Jabon, yang tadinya kencang kepingin ngelandas itu pindah ke Nganjuk karena fasilitasnya itu kok lambat. Di antaranya pelebaran jalannya, pintu keluar masuknya itu juga itu. Kemarin itu sudah mulai 2021 itu sudah masuk perencanaan, konsultan perencanaan sudah, yang di cover sama perusahaannya itu sendiri, Mas Pion, CSR-nya, tetapi tidak terlaksana sehingga itu masuk APBD 2022 kemarin. Yang ini mau dilanjutkan 2024 ini, karena kalau 2023 ini tidak nuntut kalau pekerjaan visi ya, sudah masuk konsultan perencanaannya sudah selesai. Malahan ini sudah proses penunjukan pemenang lelangnya, Pak. Ya, yang kelanjutannya itu, kelanjutan putar keluar masuknya itu. Terus pelebaran jalannya? Lah, pelebaran jalan itu sampai hari ini saya sendiri yang ada di Banggar, insya Allah belum pernah disampaikan. Cuman ada perencanaan masuk Renja UPD. Kebetulan kami sekarang ada di Komisi C yang seringkali dan juga hampir setiap hari itu yang kami geluti itu pembangunan fisik semua. Kemarin ditarik sampai viral itu juga seperti itu. Insya Allah nanti di Jabon juga seperti itu akan kami kawal, manakala kalau memang ada yang sifatnya krusial. Alhamdulillah Jabon ini meskipun tergolong jauh dari kabupaten, tidak berarti anggaran itu paling, ya tidak paling, ranking 4 borosnya, paling anggaran banyak itu di Jabon juga. Sampai-sampai kecamatan lain itu juga meri, Pak, kayak Tanggulangin dan dekat-dekat dengan lebih banyak Jabon. Memang Jabon ini sangat untungkan, diprioritaskan, karena di samping pinggiran, Pak, memang sinten sing purun
wilayah kok Jabon gitu, sembarang sing elek-elek mesti dibuat nang Jabon. Ya. Ya. Sampai sak Kabupaten Darjo Jabon. Ya. Derek napa beoli sak kabupaten ya. Tinjan niku lho. Ya. Lah niku nek iso cara wong Jabon ku ana sing rada-rada elek ati, budi-budi niku nek wis. Ya jangan sampai ngoten ya. Insya Allah saya sendiri saupering menyampaikan seperti ini, termasuk PDAM waktu itu Pak Hasil, kulo dilaporkan kali Pak Bupati, kulo ancam, Pak, kulo lungguh nang kene gak moro ujuk-ujuk diterno nggawa mobil tutup ini, aku dipilih sak dapur khusus Jabon. Waktu saya mengusulkan PDAM itu bagaimana Jabon itu ada prioritas PDAM, saya main karo anak Jabon itu wilayah Sidoarjo. Pun dikira Jabon melok Pasuruan kula tenaga. Pen delok ta pabrik gede-gede yang sing napa polusi itu mesti buat Jabon, Ajinomoto, Kimia, Pakerin. Ya. Kalau musim kemarau ini 1 minggu berapa kali limbah itu ya. Itu kan Jabon yang menikmati. Makanya kula dilokno cara jiku DPR stunting nggih dilokno tentang kali kanca-kanca korban stunting dan Pak Tamron. Karena apa? Mesti kula aja Pak Basit itu sama berapa ngoten. Kula nanti dieling diceluk kalau Pak Bupati waktu Pak Saiful ojo kerem-kerem ngono. Ojo sampean kula elakane apa sampean duduk wong pribumi Darjo udah karo nek Jabon wong Darjo yo kula ketenakan dari luar Jawa, Nggih, selain kalau ajak kalau masalah-masalah yang sifatnya itu nyontoh-nyontoh memang sangat beralasan. Yang kedua itu mungkin untuk tenaga kerja, insya Allah janji bulan 10, bulan 12 nanti ada mulai butuh tenaga yang sebenarnya bukan proyek. Yang kedua terkait tarif PDAM. Memang PDAM itu orientasinya adalah pelayanan, tetapi ketika di hadapan DPR nek ketok gak ono playane entek-entekan Pak oleh nyeneni kudu oleh koyo mosok bentahun tiket pendampingan modal hari ini 59 miliar belum dari DAK 300 lebih, tapi dan sekarang itu dapat 16 miliar yang hasil setor ke PAD-nya itu. Tetapi kami tidak menyalahkan karena orientasinya pelayanan, ya apa caranya masyarakat bisa menikmati. Makanya Jabon kemarin 2 tahun berturut-turut 4 desa, sekarang 3 desa Cangkring. Sekarang ini lagi berlangsung semuanya itu berapapun itu dijatah 3.000, tapi meskipun lebih itu disilakan gak apa-apa. Cuman masyarakat itu beda-beda tafsir dan pemahamannya dengan adanya PDAM. Ada yang saya itu punya angen-angen mosok iki upayai orang yang menjual air dari air Brigen. Saya gitu ya. Artinya apa? Banyak di permisan aja 1, 2 banyak lebih dari 10 yang diputus sendiri karena khawatir mahal. Sebenarnya kalau saya sendiri itu di rumah itu ya dipakai minum dan sebagainya itu tidak sampai 100.000, 50.000, 60.000. Mungkin aja yang kena berapa itu ya di luar kontrol atau mungkin ada yang bocor. 1-2 kali mohon dilaporkan saja. Artinya dilaporkan, dimatikan itu kena berapa, kalau dihidupkan kena berapa. Jangan sampai tetap saya kadang-kala itu dipakai siram-siram dan sebagainya. Itu sudah jelas perusahaan daerah air minum, tetapi masyarakatnya itu beda. Mumpung saya yakin lebih mirip PDAM dibanding Banyu Brigen. Kalau pemakaiannya itu standar. Pak, jadi kemarin itu pada saat percobaan niku prototipan ini semerang jadi kumulatif kan begitu. Nah, ketika
ketika itu mulai dikira gratis. Terus ketika itu pun dimulai dikenai tarif ini buatan itu pemberitahuan. Tidak ada pemberitahuan baik desa tidak ada pemberitahuan nanti deh kaget masyarakat ini yang tersinggung 1.200.000 1.500.000 sekarang disesuaikan saja karena awal itu 0 sampai 5 KB itu 28.000 abonemennya sampai gawe tek 1 KB 2 KB maksimal 5 KB itu kena 28.000. Kalau berikutnya nanti ada perhitungan sendiri padahal kemarin malah diskon kalau itu ya paling separuh kan harga nek saged pun sampai diputus dipahamkan nanti kalau memang ingin minta keringanan nanti diajukan saja karena orientasinya itu bukan mencari keuntungan pelayanan tetapi tidak boleh kalau tidak untung lah repot betul ya santen sampun nggih masalah niku Kurang baik ya. masalah Mas Dion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kutimatung insyaallah kalau badhe ngetaken masalah espion ya. Nggih kula sanjang langsung mawon tahun 2022 niku kula diundang teng Kades Disnaker pekerjaan ya di waktu niku Kadesnya Bu Feni niku sing diundang niku kula jabon niku kula kali jajaran MBC diwakili ketua MBC Yai Sen Haji niku didampingi dari Mas Pion kali Nai dan niku perjanjian kalau jabon dikasih 60% bekerja khusus jabon 60% orang-orang di luar 40%. Ini perjanjian saking pihak Mas Dion kali Nai ini pun disetujui kali Bupati. Baru kedua kali ini perjanjian malih teng kecamatan Jabon ini pun dihadiri dua dari Nai dari Mas Dion juga. Dan ini kok perjanjiannya 60% 40%. Ya sedangkan 22 perjanjian dilaksanakan 23 bulan berapa kemarin? Bulan 7. Ya itu saya dengar-dengar. Pekerja dari Jabon itu nggak sampai 30%. Saya dengar-dengar di Nai itu ada pekerja 600, sedangkan orang Jabon cuma 200. Ya saya juga dengar kalau orang luar itu dikenakan uang. Nah itu saya geram cuma dari itu. Kok bisa-bisanya uang yang punya wilayah jangan sampai dari penonton. Langsung saya telepon sama Pak Yed yang megang Nai. Pak Yed, saya minta ketemu sama sampean. Oh siapa? Ke kantor apa di luar? Di kantor aja. Iya Pak, saya siapi tempat yang ada AC-nya. Biasa saya Pak Yed. Orang berapa? Paling tidak orang 20. Kok banyak Pak? Iya ini dari jajaran Korcam, Kordes, nanti ada wakil dari MBC. Orang hari apa Pak? Hari Rabu. Hari Rabu, kalau telepon, mau diangkat. Saya telepon jam 8 atau setengah 9. Mau diangkat, jam setengah 12 saya ditelepon. Mohon maaf Pak, ini tadi HP saya di kantor, saya keliling. Ya gimana Pak ya? Ditanya, jadian ketemuan gimana? Jangan di kantor Pak, nggak enak, orang banyak. Ya, maunya gimana sampai? Di luar aja. Di luar mana? Dekat aja Lesehan.
Saya Mbak Markum. Mbak Markum, saya mengajak jajaran dari MWD, dari jajaran kita Kordes, sama Pak Lurah Kalisogo. Saya ngumpul, sharing-sharing, saya tanyakan, apa betul Pak ya? Di NAI sekarang itu ada pekerja 600, orang Jabon cuma 200. Enggak apa bohong itu, kata gitu. Dulu itu kita rapat di Sidoarjo, di Dinaker pertama, kedua di Jabon, kan sudah ada sepakatan 60 Jabon, 40 orang luar. Kok saya dengar-dengar ini gak dari luar yang banyak? Udah Pak sungguh, ini kira-kira Jabon ini sudah 40%. Saya lihat datanya, dan ternyata datanya itu 40% itu dari Sidoarjo semua, bukan di Jabon. Jadi yang terima itu di luar Jabon. Jadi terima di kabupaten. Gitu loh. Terus kan saya bilang, Pak ya, saya lihat kalau pagi itu pekerja sampai itu dari arah barat, arah timur itu yang banyak. Itu orang mana itu? Dijawab, orang Ngoro, orang Mojokerto, orang Pandaan. Nah, ya ini Pak ya. Saya minta dengan hormat, orang Jabon jangan jadi penonton. Sebelum orang Jabon ini nanti beraksi di pabrik sampai kalau keras. Enggak Pak, ini betul sudah 45. Sidoarjo apa Jabon apa ini? Ya sudah Sidoarjo itu. Enggak itu Pak ya. Janjinya kan orang Jabon. Ini malahnya di Jabon ya. Saya minta tolong hormat, jangan sampai ada lagi laporan ke saya, orang masuk, orang luar gak mengetahui saya sama kepala desa Kalisogo. Nah, jadi ada sepakatan kalau NAI masukkan orang, seandainya 100 orang itu dibagi 2. Jadi dari kepala desa Kalisogo untuk perwakilan 1 lurah kecamatan Jabon, yang 5% untuk jajaran kita. Ini sama disepakati. Ya, alhamdulillah. Ya. Ini masalah NAI ya. Saya perlu cerita masalah dari itu loh, Pak Amir ini ketua panitia. Ini dari pulau konco ngawas teng Abayani. Jadi setiap Jumat niku ngawas teng Abayani di kali pulau absen ini. Absen ini sharing-sharing masalah kemajuan Sidoarjo. Alhamdulillah ini ada perwakilan dari PAN ini. Monggo dibantu ya. Kalau nggih botol jamu, ya sama-sama dibantu lah kali Pak Rojik. Ya. Soalnya Pak Emir ini ketinggalannya tentu misalnya aktif. Aktif deh, sehari-hari ngurus Sidoarjo. Ngoten ya. Ya kalau nyuwun tolong sangat datang warga Balong Tani niki kalau sajen napa wonten Pak Emir nggih. Pun sama teman kalau ngapunten tenaga tempat yang matur kula akhiri bila ada hidayah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat nonton kita belum balik. Oke, kamu terus. Untuk acara selanjutnya, saderenge pemaparan ini ditutup kalian doa. Doa badhe disampaikan dening Bapak Kesra. Monggo Pak Mudin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim madini sultanik
Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shalli sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudayyirna biha min jami'is sayi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya ghani ya hamid ya muti ya mu'in ya rahim ya wadud amrina bi halalika haramika bi ta'atika masadika wa bi fadlika amman siwak. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma sahhil umurana wa khsil maqasidana wa balighna ilaika ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk acara selanjutnya yaitu paparan usulan prioritas RKP Des 2024 dan RKPD 2025. Langsung di sini akan saya bacakan prioritas RKP Des tahun 2024 ya. Pertama, usulan kegiatan pembangunan saluran drainase atau pemasangan yudit lokasi Dusun Ngingas ya, prioritas utama sasaran manfaat menuntaskan saluran limbah rumah tangga volume 350 meter. Nah niku wonten fotone ya teng Dusun Ngingas ya. Lanjut. Yang kedua, kegiatan rumah pompa pertanian lokasi Dusun Ngingas RW 1, prioritas usulan kedua sasaran manfaat untuk mengairi sawah pertanian volume 1 paket. Untuk yang ketiga, ini pemeliharaan jalan paving. Fotonya kok saluran. Pemeliharaan jalan paving lokasi Dusun Jedis RW 2 ini lokasi jalan makam. Prioritas ketiga di mana? Nah, gini sasaran manfaat untuk memperlancar jalan perekonomian volume 405 meter. Selanjutnya pembangunan pintu air lokasi Dusun Jedis, prioritas usulan ketiga ini sasaran manfaat untuk mengurangi debit air pertanian volume 1 unit 1 paket. Lanjut, kegiatan pembangunan pintu air lokasi Dusun Balong Tani, prioritas keempat sasaran manfaat untuk mengurangi debit air pertanian volume 1 unit kegiatan. Lanjut, yang kelima, pembangunan saluran drainase lokasi Dusun Balong Tani, prioritas kelima sasaran manfaat untuk mengurangi debit air pertanian volume 135 meter. Yang keenam, kegiatan rehab jalan paving lokasi Balong Habus RW 5, prioritas ke-6 sasaran manfaat untuk meningkatkan akses perekonomian volume 85 meter.
7. Kegiatan pengeboran sumur pertanian lokasi Dusun Peganjuran. Prioritas ke-7, sasaran manfaat untuk meningkatkan pengairan sawah pertanian volume 2 titik. Yang ke-8, pelatihan pemulasaraan jenazah di lokasi Desa Balongtani. Prioritas utama sasaran untuk memperlancar pelayanan volume 10 orang. Terus yang selanjutnya pengurukan makam. Nah, ini untuk usulan ke RKPD Kabupaten Sidoarjo tahun 2025. Pengurukan makam lokasi Dusun Kingas volume 2000 meter kubik. Prioritas usulan kedua sasaran manfaat meningkatkan area pemakaman sumber dana BK atau SKPD. Lanjut, pembangunan pagar makam lokasi Dusun Jetis, sasaran menjaga keamanan lingkungan makam. Prioritas ketiga volume 150 meter, didanai BK atau SKPD. Monggo lanjut. Rehab jalan paving lokasi Dusun Balong Gabus RW 5 nggih, buat jalan penghubung masuk dugi WTS niku nyanepun rusak ya. Volume 482 meter. Sasaran manfaat memperlancar akses ekonomi masyarakat. Prioritas usulan utama dibiayai BK atau SKPD. Lanjut, pembangunan betonisasi jalan. Peganjuran jalan penghubung dusun Peganjuran dengan Dusun Balong Gabus. Ini usahakan masalah lari ini gimana? Peganjuran Balong Gabus Pak. Nah, wayahe udan-udanan lari empur TPT ini, lari budal sekolah. Ini usahakan Pak. Nah, niku lokasi Peganjuran. Nah, sasaran manfaat memperlancar jalan perekonomian. Prioritas usulan kedua volume 800 meter, didanai RKPD atau BK. Lanjut, pengadaan pemasangan perlengkapan jalan elektronik dan non elektronik lokasi Desa Balongtani. Sasaran manfaat mengurangi kecelakaan. Volume paket didanai SKPD atau BK. Niki maksudnya napa niku jenenge kaca cembung, Pak. Nggih, cermin sing cembung nggih. Di Ngingas terus di Balongtani ya, terus di Balong Gabus kalau tidak salah niku. Nggih. Lanjut, niku wau usulan prioritas rencana kegiatan pemerintah desa di bidang pembangunan untuk tahun 2024 dan usulan ke SKPD atau RKPD tahun 2025. Mohon untuk evaluasi dari kecamatan atau dari Pak Dewan, monggo. Nah, ini kok buat muncul angkanya. Sementara usulan dulu ini masuk kewenangan desa atau kabupaten. Untuk angkanya masih atau ya, atau. Berarti kesimpulannya dominan berlaku mata uang yen, yen ono. Ya. Tapi dengan wajib menyampaikan usulan itu. Nggih. Kula badhe nyuwun pamit, insyaallah pun beres sedaya ya, nggih. Muga-muga padha sehati nggih. Beres napa nih? Ampun beres. Kula izin kalau kita BPD Pak, mboten beres nggih. Nggih. Kula tak nutup dapil ya, kula tak nutup dapil malih ya. Nggih. Kemambung.
nggih ingkang nggih matur nuwun kirang langkung kula nyuwun agungé pangapunten ingkang kathah Pak ya. Nggih. Nomor kula insyaallah gadah sedaya pun. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya wis sampean kula dari situ lho ya 50 100. Suarane iki Pak Ru. Berangkat ya. Sing lho Oktober wali do. Oktober mantun digedhok. Sing saka kabeh delokno ya sing teko iki. Tanggal 24 niku digedhok karena Pak Bupati bisanya paripurna setelah datang dari Jepang. Ya. Sedianya tanggal 16 karena beliaunya ke Jepang. Insya Allah tanggal 24 itu paripurna. Tinggal SDN ini. Kemudian Pak Roji, kecamatan lan paringi 50. Kalau mau maringi 100, minta 50 ya. Iya. Ya bisa ngejak dulu orang. Iya, ono sing betul terus. Mulai 100. Tambah 50. Oke Pak Roji? Jelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokok timah dalam ngajeng nggih, perkenalkan barangkali masih ingat kula saking kecamatan Kasih Bangunan terkait evaluasi usulan yang diusulkan pada malam hari ini nggih. Mohon dicek lagi mana yang usulan DES untuk masuk APBDes di RKP dan mana yang masuk untuk ke kabupaten. Karena setahu saya usulan makam itu ranahnya desa. Makam ini kadang kalau dengan usulan kabupaten insya Allah sia-sia karena makam dinilai asetnya desa. Kalau aset desa berarti dianggarkan dalam APBDes seperti itu. Lalu selain itu tadi tidak ada masalah, cuma itu tadi mawon kewenangannya tolong diperhatikan lagi. APBDes hanya bangun untuk kewenangan desa, tidak boleh bangun kewenangannya kabupaten. Seperti disampaikan Abah tadi, APBDes tidak boleh untuk bangun jalan depan karena kewenangan kabupaten. Kalau dipaksakan Pak Lurai lebih mondok bahaya ya. Niatnya apik tapi hasilnya buat saya kesalahan administrasi. Lalu barangkali ada yang nanya kapan niku wau, sedikit dijelaskan. Anggaran pemerintah niku mboten sak-saknya kedalakan atau saking ATM ya. Kedah di perbupaten riyen kali Pak Bupati. Pak Bupati keluarkan perbuk desa iki oleh piro, desa iki duwite piro, desa iki anggarane piro, perbuk dulu. Setelah perbuk didok diedarkan ke desa-desa, silakan desa menerbitkan RKP perubahan, lalu menerbitkan APBDes perubahan yang jenenge PAK, perubahan anggaran keuangan. Tanggal 24 baru didok perbuknya, disahkan perbuknya. Nah, perkiraan saat cepet-cepetnya insya Allah seminggu APBDes disahkan. Setelah APBDes disahkan, uang tidak serta-merta cair ke rekening desa. Pak Lurah harus menyurati BPKAD bagian keuangan di kabupaten agar dana tersebut ditransfer ke rekening desa. Seperti itu deh. Jadi insya Allah paling cepat nih Oktober karena tanggal 24 baru disahkan. Desa harus bentuk APBDes perubahan dulu, PAK dulu, baru permohonan pencairan. Sementara itu dulu ada pembangunan untuk usulannya sudah intinya bisa semua, hanya saja nih kalau dicermati lagi mana usulan desa, mana usulan kabupaten. Barangkali dari pendamping desa monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Nama batu yang terhormat Ustaz Kemawon yang hadir pada malam hari ini tanpa kecuali terpilih kulo sebagai pendamping desa tidak banyak yang kulo utarakan terkait dengan dana desa. Apa yang kulo sampaikan malam hari ini terkait dengan dana desa yaitu menyangkut dengan perencanaan tahun 2024 terkait dengan prioritas penggunaan dana desa. Terkait dengan penggunaan dana desa, kulo titik-titik perangkat juga melihat terkait dengan
isu prioritas penggunaan dana desa tahun 2024. Hari ini memang dari terbit terkait dengan peraturan menteri, tapi sudah ada bocoran terkait dengan isu 7 prioritas penggunaan dana desa. BLT masih ada, namun BLT itu diperuntukkan untuk bagi warga yang miskin ekstrim. Miskin ekstrim itu miskin yang nomen lah. Tapi di situ ada kriterianya. Ada kriteria miskin ekstrim itu yang bagaimana. Ini nanti bisa memunculkan calon penerima BLT itu hasil musbesus calon penerima BLT itu. Terkait dengan itu ada lagi eliminasi penyakit TBC. Yang namanya eliminasi itu bisa diartikan menyingkirkan atau menghilangkan warga yang punya penyakit TBC. Nanti dituangkan dengan kegiatan apa yang mirip-mirip dengan COVID, bisa dituangkan terkait dengan obat-obatan atau pencegahan dan penanganan terkait dengan penyakit tersebut, karena TBC itu proses penyembuhannya lama dan biayanya kalau bagi mandiri sangat mahal sekali. Itu terkait dengan itu. Dan ada lagi pencegahan apa namanya narkoba. Nah, ini yang tahun ini masih belum terlaksana atau belum ada di prioritas isu. Tahun 2024 ditambahkan bisa terkait dengan ketahanan pangan. Tahun depan itu masih ada terkait dengan persentase itu bisa diatur di PMK-nya itu. Dan terkait dengan perencanaan di RKP nanti wanti-wantinya itu kan harus ada, karena adanya di RKP juga dimudahnya menganggarkan di APBDes tahun 2020. Stabil masih menjadi prioritas seperti itu. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Saking kula wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Cukup Bapak ya. Pun boten enten usulan malih. Alhamdulillah nggih. Nggih, waktu disawon iki masalah iki. Sing usul iki gak usah. Nggih, pun boten mawon untuk acara pada malam hari ini saya kira cukup nggih. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Siap.